sama presiden lah ya. Wah presiden, salah anda ini selama ini, maksudnya menjalankan sistemnya nggak adil gitu ya, sehingga pembangunan nggak merata, ekonomi nggak merata ya, atau ketidakadilan, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, jurang, terjadi kesenjangan ekonomi. Oh yang benar gimana? Yang benar nih loh, nih aturan dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami dalam Pilar Opini Liar dengan formasi lengkap nih, full tim. Ada saya Kang Abdul, Kang Dedi, Kang Yuda, dan Kang Majid. Apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat selalu. Pada kesempatan ini kembali kita akan berdiskusi, kita akan beropini masih tentang demokrasi. Masih tentang demokrasi, kita habis tuntaskan pada kesempatan ini. Kita bahas secara tuntas tentang demokrasi sehingga teman-teman yang menyaksikan video ini mendapat pemahaman yang utuh, sehingga tidak lagi menerka-nerka tentang demokrasi atau hanya ikut-ikutan semata, tapi punya landasan yang kuat yang berkaitan dengan demokrasi itu sendiri. Nah, pada video sebelumnya kita berhenti di analogi sebuah sistem demokrasi itu dianalogikan dengan bermain sepak bola. Sistem sepak bola di mana ada dua kesebelasan, satu tim Islam, satunya lagi tim sekuler ya, atau tim bukan Islam lah ya, apa sih lawannya Muslim, Sekuler dan lah ya, sekuler dan teman-temannya. Nah, di mana aturannya itu tim Islam ini tidak boleh menang gitu. Itu aturan pertamanya gitu ya. Tim Islam ini tidak boleh menang, tidak boleh ngegolin. Silahkan menyerang, silahkan bermain, tapi nggak boleh ngegolin, nggak boleh menang. Nah, itu dianalogikan dengan sistem demokrasi yang saat ini diterapkan di Indonesia dan di negara-negara lain pun sama. Nah, teman-teman langsung aja kita bahas ya. Kang Dedi, maksud dari antum kemarin bilang itu tuh menganalogikan antara sistem demokrasi kaum muslimin yang berjuang melawan musuh-musuhnya gitu ya di dalam sistem demokrasi dengan musuh politik ya dengan permainan sepak bola itu, agar teman-teman bisa memahami itu gimana cara memahaminya gitu. Iya, sering kita dengar ajakan dari teman-teman ya, saudara-saudara kita yang ikut berjuang dalam demokrasi, terutama kemarin kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi, bahwasanya ayo dong umat Islam, kita tunjukkan bahwasanya umat Islam bisa menang. Nanti kalau umat Islam menang bisa ada perwakilan ya kan di DPR-nya, atau bahkan menjadi presiden perwakilan umat Islam. Nanti aspirasi umat Islam akan bisa diterapkan atau disalurkan aspirasinya, gitu kan ya. Tapi sekali lagi itu kita diajaknya dalam sistem demokrasi, yang mana demokrasi itu adalah aturannya bukan aturan Islam. Ngajakin orang Islam tapi aturannya bukan aturan Islam, ya kan. Dan aturan bukan Islam kan biasanya memang penuh dengan kecurangan, ketidakadilan dan sebagainya. Ibarat kita itu umat Islam main bola, umat Islam itu ikut kesebelasan pertandingan bola ya, tapi peraturannya tidak menguntungkan umat Islam, tidak menguntungkan tim sepak bola Islam. Contohnya misalkan umat Islam boleh bertanding di lapangan lawan dengan kesebelasan lainnya, tapi dengan syarat apa? Umat Islam tidak boleh cetak gol. Itu artinya apa? Ya? Iya, aturannya udah pasti itu aturannya, dan itu sudah kita ketahui bersama-sama. Tidak pernah orang yang ngajakin dalam sistem ini umat Islam itu nyetak gol, itu nggak pernah. Seringnya bertahan dan seringnya kalah. Kalah telak lagi, coba. Karena apa? Karena memang peraturan di pertandingan itu adalah peraturannya merugikan, tidak adil gitu. Umat Islam nggak boleh cetak gol, bayangin. Orang sekuler sama sosialis, komunis boleh cetak gol, umat Islam nggak boleh cetak gol. Ya. Lah, kalau kita mikir ya,
kok mau ikut tandingan kayak gitu loh. Nah, Kang Yuda. Buang-buang tenaga, buang-buang waktu, ya ngabisin duit, tapi pertandingannya merugikan. Kang Mikir Yuda, nggak gimana nih, kira-kira? Mau nggak kayak gitu? Jadi Kalau kan mikirnya bener gitu loh. Ya pasti bener lah. Ya, artinya kesebelasan ini sudah tahu bahwa mereka itu nggak akan mungkin menang. Nah. Gitu. Nggak akan mungkin menang. Tapi anehnya masih mau bertanding melawan musuh ya, lawannya itu gitu. Sebetulnya apa yang melandasi mereka itu sehingga masih mau bertanding sepak bola tersebut, atau menganalogikannya ya masih mau berjuang di dalam sistem demokrasi itu sendiri. Sebenarnya apa ya? Oke, baik ya, menarik ya. Kita bahas demokrasi pada kesempatan kali ini. Tadi yang disampaikan oleh Kang Deddy ya, ibaratkan demokrasi ini ibaratkan main bola ya. Ibaratkan main bola. Tadi yang satu katanya regu umat Islam, yang satu sekuler. Pada kenyataannya emang benar gitu, yang di sana memperjuangkan umat Islam gitu. Pada faktanya sekarang itu kan yang mencalonkan diri rata-rata semuanya umat Islam kok. Nggak ada yang non Muslim gitu, apalagi tingkat presiden misalnya ya. Ya, cuman ada yang apa namanya itu melabeli dirinya atau identitas politik identitasnya mengidentitaskan dia representasi dari umat Islam gitu. Kalau yang lain kan nggak ngaku gitu. Ya, walaupun dianya Islam. Iya. Karena memang masyarakat pada umumnya sekarang itu banyak yang berjuang di demokrasi itu kan penuh dengan harapan tentu. Dengan harapan bahwa dengan berjuang di demokrasi itu dengan anggapan demokrasi itu adalah sebuah sistem yang netral, yang tidak berpihak ke satu pihak manapun. Siapa yang memiliki suara terbanyak ya berarti dia pemenangnya, begitu juga di dalam sebuah permainan bola gitu ya, siapa yang memang bisa mendominasi permainan gitu, lalu siapa juga yang bisa mendominasi gemuruhnya suara penonton, itu bisa mempengaruhi mental sang wasit gitu ya. Sebagaimana kita tahu tuh ada beberapa pelanggaran di dalam permainan bola. Tadinya harus pakai kartu, tapi karena penontonnya mayoritas itu pendukung A misalnya ya, tadinya mau ngeluarin kartu jadi takut, akhirnya diloloskan gitu. Berarti kan opini ini cukup mempengaruhi mentalitas seorang wasit di dalam sebuah sistem. Begitu juga di dalam sistem demokrasi. Makanya umat Islam hari ini itu ingin mendominasi sistem demokrasi ini dengan Islam. Makanya banyak orang di beberapa kelompok, beberapa aktivis-aktivis dakwah juga banyak yang berjuang melalui demokrasi dalam rangka ya boleh jadi bisa jadi seperti itu, mendominasi opini publik, juga mendominasi dukungan terhadap sebuah partai yang tadi dilabeli atau politik identitasnya mengaku sebagai representatif dari umat Islam. Akhirnya gitu, makanya tetap banyak sih. Iya, menarik ya. Dan memang banyak sih partai-partai Islam juga, bukan 1-2 gitu ya, cukup banyak juga di Indonesia ini partai-partai Islam yang ikut berjuang dalam ajang kontestasi pemilihan, baik itu di DPR, DPRD ataupun di sampai presiden. Kang Majid, tanggapannya Kang tentang demokrasi ini? Nah itu ya, tadi kan udah pengen ngomong gitu kan, pengen membantah. Ya justru Indonesia ini adalah salah satu negara yang subur demokrasinya. Iya dong. Ya, kenapa? Karena memang demokrasi itu kan di Indonesia itu kan sudah ya, pasti kan sudah pada tahu ya, kalau misalkan dari awal hingga sekarang ini Indonesia masih berjaya ya, dalam tanda Berjaya apa tuh? berjaya kan masih Merdeka. ya gitu, merdeka maksudkan ya. Jadi kan mau tidak mau kita itu ya mengikuti gitu demokrasi itu, walaupun demokrasi nggak relevan dengan Islam ya, demokrasi nggak relevan dengan yang lain dan sebagainya. Tapi kan atas batasan tadi kan nggak tutup kemungkinan kan bisa gitu demokrasi masuk gitu.
Silakan Kang Dedi menanggapi ya dari opini-opini dari Kang Yuda dan Kang Majid. Silakan, gimana tanggapannya? Harus positif loh kalau anak. Ya, berkaitan dengan tadi banyak-banyakan mengajak itu mungkin ada statement yang perlu digarisbawahi tadi dari Kang Yuda. Bahwasanya benarkah mereka yang mengaku Islam itu merepresentasikan atau memperjuangkan Islam gitu? Khawatirnya Islam ini cuma dijadikan sebagai dagangan aja, jadi sebagai polesan marketing aja. Ayo ini Islam, Islam, Islam. Padahal yang diperjuangkan sama mereka adalah kepentingan mereka gitu. Sama saja mereka, oh memang udah tahu nih kalau umat Islam itu tidak akan bisa menggolkan gitu. Golnya itu nggak bakalan bisa. Cuman dengan ikut bertanding itu mereka ada bayarannya, ya kan? Di dalam tangan orang ikut lomba, ikut pertandingan dari tiketnya kan dapat tuh. Kan penonton dari tiket untuk menonton mereka tetap dapat dari tiket. Tapi ya yang perlu digarisbawahi adalah ya kalau misalkan tujuannya memang bukan merepresentasikan Islam, mereka tidak bisa mencetak gol, ya jangan bawa-bawa Islam. Kalau misalkan mereka tidak tujuan utamanya tidak menerapkan Islam, tujuan utama cuma menjabat saja, pengen jadi kapten, ya kan, pengen jadi striker dan sebagainya, tapi tidak mencetak gol, cuma menjadi gaya-gayaan doang. Kalau bener-bener pengen mencetak gol nih, pengen cetak gol bener nih ya. Nah kalau benar-benar cetak gol, dan itu tadi seperti saya bilang sistemnya tidak memperbolehkan. Sudah ada contohnya ya, contohnya itu seperti negara Palestina. Tadi saya bilang Palestina ya, Hamas menang nih sebagai partai Islam, menang, mayoritas penduduk Palestina memilih Hamas. Tapi Hamas pengen menerapkan syariat Islam di Palestina. Akhirnya apa? Dianulir, kemenangannya itu nggak sah, kemudian diganti kemenangannya dengan pindahkan ke partai lawannya, itu partai Fatah. Hamas tentu perlawanan dong, ini nggak benar nih kayak gini nih. Karena itulah maka Hamas kemudian dicap sebagai pemberontak gitu, bahkan sebagai teroris. Organisasi Hamas padahal dulunya menang secara mayoritas di negaranya. Atau misalkan contohnya di Mesir juga menang mayoritas. Ketika mereka Ikhwan Muslimin tuh tujuannya bagus, pengen menerapkan syariat Islam di Mesir, presidennya udah dari Ikhwan Muslimin, menang. Tapi kemudian ketika pengen menerapkan syariat Islam dianulir lagi, ya nggak boleh. Akhirnya presidennya diturunkan, bahkan dipenjara sampai mati di penjara. Itu kenapa bisa mereka gagal? Karena sistemnya memang tidak memperbolehkan untuk menerapkan syariat Islam gitu. Kenapa? Karena memang sistem demokrasi itu tidak kompatibel buat Islam. Makanya kalaupun kita masuk dalam sistem demokrasi, bukannya kita mau merubah dari dalam, malah mewarnai gitu. Demokrasi itu berwarna. Pertanyaannya, kenapa demokrasi itu tidak kompatibel dengan Islam? Emangnya apa di balik demokrasi itu sehingga antum bisa dengan sangat yakin bahwa demokrasi ini pasti tidak akan bisa menerapkan Islam di rakyat? Iya, pertama asal muasalnya demokrasi dari mana? Ya dari Yunani, dari Barat, filsuf-filsuf Yunani, orang-orang cendekiawan Yunani. Sedangkan Islam dari wahyu Allah. Kalau demokrasi dari akal manusia, Islam itu asalnya dari wahyu Allah, dari Sang Pencipta. Tidak mungkin dong aturan Sang Pencipta kemudian diselaraskan dengan aturan manusia, sangat jauh sekali. Dari segi itu saja maka tidak kompatibel. Kemudian asas demokrasi adalah freedom, kebebasan, freedom of religion, freedom of speech gitu kan, freedom of expression, berekspresi bebas. Ya makanya orang dalam demokrasi itu suka aneh-aneh gitu, ngomong aneh-aneh, ekspresinya aneh-aneh, ngomongnya pendapatnya, agamanya juga aneh-aneh. Tapi ya, dilindungi ya. dan itu diperbolehkan karena freedom. Tapi anehnya freedomnya itu tidak berlaku buat Islam. Misalnya Contoh, misalkan di Indonesia nih atau di negara-negara yang lain lah. Indonesia ngakunya negara demokrasi kan.
ketika mahasiswa ngomongin tentang sistem sosialis, dia ngomongin tentang Uni Soviet, Korea Utara, sistem beberapa komunisme, boleh tuh diskusi. Ngomongin tentang negara kapitalis, das kapital, sistem ekonomi kapitalis, boleh. Tapi ketika ada mahasiswa ngomongin syariat Islam, khilafah, apa yang terjadi? Ditangkap, nggak boleh. Berarti kebebasan dalam demokrasi tidak berlaku buat orang Islam ngomongin aturan Islam. Contohnya ngomongin khilafah, ngomongin syariat Islam, penerapan syariat Islam dalam negara, nggak boleh. Tapi ketika ngomongin komunisme, sistem komunis, kapitalisme, boleh. Berarti semu ya demokrasinya ya. Memang tidak didesain buat Islam, bukan Contohnya semuanya udah gelap. Coba. Hmm? Kalau misalkan nggak boleh, contohnya apa? Contohnya? Bukannya demokrasi itu sudah mendarah daging ke kita itu. Iya, contohnya misalkan ada partai yang pengen menegakkan khilafah misalkan, dibubarin. Ya. Kalau yang terbaru kan HTI. Kalau yang dulu Masyumi contohnya. Masyumi. Dibubarin tuh pengen melaksanakan Islam. FPI juga di ADRT-nya pengen melakukan khilafah. Dibubarin, nggak diperpanjang. Berarti kan nggak demokratis itu. Kebebasannya nggak ada buat Islam. Gimana Kang Yuda? Itu ya pandangan teman-teman itu beranggapan gini. Kamu dulu ya. Teman-teman itu di luar itu beranggapan, misalnya contoh tadi ada sebuah organisasi yang dibubarkan. Apakah dari kapan dibubarkan? Ini jadi tanda tanya ya. Dari kapan dilarang? Berarti dari tahun 2017. Kenapa sebelum-sebelumnya tidak dibubarkan? Ini berkaitan dengan konstelasi politik seseorang yang menjabat. Berarti jabatan dan kekuasaan di Indonesia ini katanya cukup penting dalam alur politik gitu. Sehingga pada saat kita membiarkan, menurut teman-teman itu, membiarkan siapapun penguasanya, penguasa yang zalim misalnya berkuasa, maka dia akan bertindak sezolim-zolimnya termasuk membubarkan. Dan banyak yang berkata itu karena teman-teman tuh nggak mendukung kita pada saat itu, sehingga teman-teman kena efeknya pada akhirnya gitu. Jadi makanya teman-teman yang teman-teman aktivis dakwah yang lain ini berupaya agar kekuasaan yang dipegang di Indonesia nanti ke depan itu tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian itu. Sebagaimana misalnya HTI dulu tidak dibubarkan, bahkan dulu katanya pernah membuat sebuah kongres yang besar, diliput dan disiarkan di televisi. Itu kan tidak apa-apa. Televisi nasional. Itu nggak apa-apa, ternyata nggak ada masalah apa-apa. Yang jadi masalah itu katanya bukan sistemnya. Kata siapa itu nggak apa-apa. Berarti katanya bagus dong kalau diam dulu. Katanya itu sampai disiarkan kan, dan baru dibubarkan itu pada saat Oknum X itu menjabat begitu. Sehingga dibuatlah peraturan gitu, akhirnya tereliminasilah dari atau dicabutlah perizinan dari contoh misalnya dari HTI itu. Berarti katanya, kata teman-teman yang ada di luar sana, berarti penting dong kita itu memilih seorang pemimpin yang pro terhadap gerakan Islam gitu katanya. gimana? Langsung ditanggapi aja biar langsung terjawab ya. Itu kan katanya. Pada kenyataannya ya sejak sebelum tahun 2017 juga saya lihat di berita itu memang sudah ada upaya untuk membubarkan. Jadi bubarkan memang. Jadi ada upaya. Kenapa dulu pernah mengadakan konferensi itu, menurut berita yang saya baca itu dulu tuh justru belum ada izinnya itu. Mau bubarin gimana, izinnya nggak ada. Kan dulu belum ada legalitasnya ibaratnya lah. Tapi bisa ya. Tapi bisa, dan ternyata di Indonesia itu ya perkumpulan itu walaupun tidak ada badan hukumnya itu boleh. Nah sekarang kalau misalkan mengacu pada itu, HTI boleh nggak sekarang? Apa bedanya sekarang sama dulu? Nah dulu kan boleh, sekarang nggak boleh. Kenapa? Nggak tahu itu. Berarti nggak demokratis dulu. Demokrasi dong. Dan juga tadi dicontohin tuh dari negara-negara di Mesir, Palestina, Aljazair, mereka kaum muslimin partai Islam sudah menang, mayoritasnya tuh menang telak lah, tinggal penerapannya doang.
nggak jadi diterapin, malah digulingkan gitu. Itu menandakan bahwa itu sama nanti pun di Indonesia ketika partai Islam ini menang gitu ya, tetap nggak akan bisa melakukan Islam, akan guling gitu. Gimana, ada tanggapan nggak? Ya paling tadi sih ya ini suara-suara dari luar itu memang menyatakan banyak, karena kita melihat ya faktanya kan banyak ya umat Islam yang memperjuangkan perjuangan dakwahnya itu memang di dalam sistem gitu, di dalam sistem demokrasi. Ya karena mereka beranggapan bahwa kita ini negara Indonesia, kita ini bukan negara Timur Tengah, yang mana kita tahu Timur Tengah itu penuh dengan konflik dan juga peperangan, katanya seperti itu. Sedangkan kita itu kulturnya berbeda dari mereka. Ya, di Indonesia kita tahu beragam suku, bahasa, ras gitu dan sebagainya, itu berbeda-beda, budayanya berbeda-beda. Tetapi kita tetap bisa rukun satu gitu. bisa tetap bersatu. Maka pada saat hal itu dilihat sebagai sebuah kesempatan yang baik gitu, karena kita berbeda daripada negara-negara lain di Timur Tengah, berarti mereka bilang ini adalah sebuah kesempatan kita itu melakukan sebuah aktivitas dakwah, ingin memperjuangkan dalam tanda kutip umat Islam melalui pesta demokrasi dengan memperoleh suara yang terbanyak, mungkin seperti itu. Karena dengan suara yang terbanyak itulah nanti dipilih seorang pemimpin, yang pemimpin itu bisa jadi sama dengan pemimpin pada saat siaran langsung itu gitu. Pada saat Hizbut Tahrir misalnya waktu itu di Indonesia diperbolehkan, diizinkan untuk ditayangkan, bahkan kongresnya ditayangkan, itu berarti kita harus memilih pemimpin yang kurang lebih sama seperti itu, yang tetap terbuka terhadap semua gerakan Islam. Kenapa hari ini misalnya nggak bisa bergerak beberapa organisasi disebut radikal? Bisa jadi karena salah memilih pemimpin. Itu karena kurangnya partisipasi umat Islam terhadap kepemimpinan itu, sehingga akhirnya direbutlah kekuasaan ini oleh pihak lain yang memang kurang suka terhadap Islam. Mungkin seperti itu tanggapan teman-teman ini, gimana? Ya, coba ditanggapi. Kultur kan, beda kultur Timur Tengah dengan Indonesia. Indonesia kan terkenal nih dengan timur, apa namanya? Berbagai macam suku lah gitu. Enggak relevan gitu. Jadi perlu ketegasan ya, ketegasan sekali lagi dengan budaya yang ada di Indonesia tadi dibandingkan dengan budaya yang ada di luar negeri tadi, ya. Bagaimana nih? Apakah punya peluang ketika nanti partai Islam ini bisa menang sehingga banyak dampaknya ya, di DPR menang, di pemerintahan menang gitu, sehingga nanti aturan-aturannya itu atau kebijakan-kebijakannya itu akan pro ke Islam, tidak hanya ke rakyatnya juga tapi ke gerakan-gerakannya juga. Gimana tanggapannya ini? Penegasan aja nih. Iya, di Indonesia udah pernah presidennya itu kiai, udah pernah wakil presidennya kiai, juga pernah dari kalangan para ulama, ya. Kurang Islam apa lagi coba? Kiai, ya, kiai besar, pimpinan ormas besar, ya. Tapi ternyata syariat Islam juga tidak ada gitu, tidak tegak juga hukum-hukum Islam. Jadi mungkin itu memang satu sisi ya, kita membahas baru satu sisi. Syariat Islam kan luas ya. Syariat Islam itu ada yang berkaitan dengan individu, diri kita sendiri, dengan keluarga, bermasyarakat, bahkan kan bernegara. Kalau kita dalam konteks sekarang kan bahasa syariat Islam dalam bernegara. Dalam bernegara itu kan ada sistem-sistem Islam yang memang sudah ada aturannya gitu, kayak sistem ekonomi, ya, kemudian sistem politik, sistem pendidikan, sistem sosial. Itu yang goal yang akan dicapai ketika Islam itu memimpin. Standarnya itu. Kalau standar cuma tadi, akan berbuat baik kepada kelompok ini, akan berbuat ini, itu mah masih ranahnya bisa individu atau kelompok aja bisa. Ya, itu berarti masalah personal kembali kepada individu. Tapi dalam masalah sistemik belum ada itu yang bisa mengegolkan tadi sistem ekonomi Islam. Karena sekarang sistem ekonomi pertanyaannya belum ada atau tidak akan pernah terjadi. Iya, belum ada itu artinya tidak akan pernah terjadi, karena yang sudah ada pun itu langsung di-cut gitu sama sistemnya. Jadi sistem itu seperti
sudah terprogram gitu. Sistem kan program, misalkan kalkulator aja lah, kan udah sistemnya kalkulator 1+1=2 ya, 3+3=6, itu udah terprogram, nggak bisa yang lain. Kalau misalkan masukin yang lain pasti akan error. Nah itu sistem demokrasi, pemrogramannya itu tidak bisa diinstalasi pakai instalasi Islam, nanti akan error. Nah maka Islam ketika masuk ke dalam sistem demokrasi, kalau dia tidak memperjuangkan benar-benar ya, kalau dia masih parsial, malah justru akan menguatkan, mewarnai gitu, mewarnai demokrasi, sehingga demokrasi menjadi semakin kuat dan Islam malah lemah. Islam jadi lemah, gitu, melemahkan sistemnya. Jadi malah orang itu nggak mengenal, malah lama-lama nggak sistem Islam yang kayak apa sih. Coba sekarang aja masyarakat kenal nggak? Oh sistem Islam kayak apa sih? Khilafah itu seperti apa ya? Nggak kenal. Gara-gara umat Islamnya malah menguatkan sistem demokrasi yang ada itu. Bukannya malah menerapkan syariat Islam, malah semakin menguatkan eksistensi demokrasi itu sendiri. Iya. Jadi kalau melihat opini dari Kang Deddy yang mendengar opini itu, ini muncul kesedihan ya dalam diri kita bahwa ternyata saat ini kondisi kaum muslimin di Indonesia wabil khusus ya memang kecenderungan ingin menerapkan syariat Islamnya aja itu sepertinya memang belum muncul gitu ya dengan kondisi saat ini. Nah, mungkin ke depan juga kita bahas nih bagaimana sih sebetulnya kondisi kaum muslimin sampai separah ini gitu, parah dalam kutip itu, sampai ya kalangan ulamanya itu sendiri atau di kalangan cendekiawan itu sendiri walaupun sudah tahu ketika mereka berjuang di demokrasi itu tidak akan bisa menerapkan Islam dengan contoh-contoh tadi, itu masih mau aja gitu ya berjuang itu, memperjuangkannya itu ya tidak sedikit yang mereka korbankan ya, waktu, tenaga, biaya dan lain sebagainya juga mereka curahkan untuk itu semua gitu. Dan di bawahnya masyarakat juga belum nampak ada keinginan agar syariat ini diterapkan, sehingga ya itu tadi masih justru malah ya udah ikut senang aja gitu, ikut berpesta pora dengan sistem demokrasi yang saat ini. Nah ini kan sebetulnya kalau kita pahami adalah sebuah problem ya, sebuah masalah. Nah bagaimana kita bisa tahu masalah ini tuh kenapa bisa terjadi dan solusinya bagaimana, dan nanti juga mungkin kita bisa meniru teladan kita nih, Rasulullah SAW itu dulu seperti apa sih sehingga berhasil ya, dakwahnya itu berhasil dan penerapan syariat Islam itu tidak hanya diinginkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tapi juga masyarakat juga berbondong-bondong gitu. Jadi udah ayo kita siap untuk dipimpin oleh Rasulullah dan siap untuk diterapkan. Dan catatannya adalah Rasulullah itu tidak menerapkan demokrasi. Oh ini yang harus digarisbawahi. Dan faktanya juga, ada faktanya lagi. Apa itu? Karena melihat Rasulullah tidak ikut demokrasi, maka di dalam satu lapangan itu karena nggak bisa menang, mereka tuh buat lapangan sendiri. Ada juga yang buat lapangan di dalam lapangan karena mereka nggak bisa menang, udah bikin pertandingan sendiri gitu. Dengan berharap penonton yang lain juga bisa masuk ke dalam lapangan tersebut. Ya kemarin ditangkap gitu. Wah, justru itu seperti orang gelar lapangan bola pingpong, lapangan bola pingpong di tengah-tengah lapangan sepak bola. Ya pasti akan dilibas. Karena mereka berpikir kita mau ikut Rasulullah nih. Rasul itu tidak ikut sistem kan, baru dia nih. bikin sistem baru nih. Nah itu kira-kira Itu justru itu kesalahan berpikir loh kan. Kalau kita mau merubah, sekarang kan komponennya kan sebenarnya agamanya udah Islam semua ya, hampir ya, mayoritas umat Islam yang ikut tanding di kesebelasan Islam, umat Islam, kesebelasan sekuler juga umat Islam, kesebelasan sosialis juga ada umat Islamnya. Tinggal yang pengen agar sistemnya itu adil itu kan yang dirubah sebenarnya peraturannya aja, bukan lapangannya. bukan lapangannya, Bukan bikin lapangan baru. bukan bikin lapangan baru, justru tambah bola. si klub Islam ini tadi harusnya keluar walk out
Boykot dari lapangan. Saya nggak mau ikut tanding kalau peraturannya masih kayak gini. Otomatis penonton kecewa kan? Masa cuman satu kesebelasan doang, ya oper-operan doang, nggak ada lawannya. Nah, harusnya umat Islam itu dia menyerukan kepada yang punya aturan, yaitu siapa? Ya petinggi-petinggi si FIFA-nya ibaratnya lah gitu. Presiden FIFA misalkan ganti peraturannya, jangan peraturan kayak gini, nggak adil dong umat Islam gitu ya. Nah, bagaimana agar presiden FIFA ini misalkan mau merubah peraturan sepak bolanya, difahamkan bahwasanya peraturan sepak bola yang benar kayak gini, selama ini Anda itu sistemnya salah ya, harus dipahamkan tuh, sehingga dia ketika si presiden FIFA ini atau para penegak sepak bola ini paham tentang peraturan yang benar, oh ternyata ini yang benar loh, yaudah dirubah aja peraturannya tanpa membuat penonton jadi ribut gitu. Jadi perubahannya itu perubahan yang aman, tentram, damai gitu loh. Itu perubahan Islam tuh contohnya kayak gitu, bukan perubahan yang pakai kekerasan tadi, bikin lapangan tengah-tengah sepak bola ya keras lah, pasti akan dilemparin sama penonton, lempar gitu. Atau perubahannya malah dengan cara kekerasan, pakai senjata, turun pakai seledingan, pakai dicotos-cotosin tuh wasitnya, ya salah ya. Tapi yang benar itu adalah datengin si pemilik sistemnya yang menjalankan sistem, dipahamkan bahwa sistemnya salah selama ini Anda ini ya. Kalau sudah paham, nanti dia akan merubah sendiri itu. Oh ternyata saya nggak bisa nih, kalau kayak gini saya salah, yaudah Anda aja yang memegangnya ya boleh. Sama saja ya, contoh itu yang logiknya. Kalau sistem demokrasinya ya, misalkan sekarang kan pimpinan tertinggi di Indonesia siapa? Sama presiden lah ya. Wah presiden, salah Anda ini selama ini, maksudnya menjalankan sistemnya nggak adil gitu ya, sehingga pembangunan nggak merata, ekonomi nggak merata ya, atau ketidakadilan, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, curang, terjadi kesenjangan ekonomi. Oh, yang benar gimana? Yang benar nih loh, nih aturan dari Allah SWT ya, bagaimana cara ngatur ekonomi yang benar nih, biar seluruh rakyat bisa merasakan, biar tidak ada yang miskin, biar warga negaranya bahagia sejahtera. Oh ternyata kayak gini caranya, iya, mau nggak terapkan? Ya udah, kalau dia paham mau gitu. Kemudian dia mengajak seluruh perangkat negaranya, baik tentaranya maupun polisinya, ini ternyata peraturan yang benar kayak gini loh, coba setuju nggak? Kalau nggak mau dan nggak setuju, nggak mau, pokoknya nggak mau. Kalau nggak mau dan setuju berarti kita terus memahamkan terus, tidak boleh berhenti. Karena ini misalkan pendakwah kok berhenti, kalau pendakwah itu nggak boleh berhenti sampai benar-benar dia paham. Atau ketika dia nggak paham, ya mungkin nanti anaknya jadi paham. Anaknya. Iya. Atau generasi selanjutnya bisa paham, sehingga bisa merubah peraturannya itu dengan cara damai tanpa kekerasan. Jadi poin penting ya, damai tanpa kekerasan lewat pemikiran. Nah, sehingga nanti masyarakat pun akan semakin bangkit ya, komunitas bangkit dan berbondong-bondong ingin menerapkan syariat Islam di dalam sistem kehidupan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di akhir video pada kesempatan ini. Silakan disaksikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh tuh di kolom komentar, like, subscribe juga silakan. Dan nantikan kembali opini-opini kami di dalam video-video berikutnya. Sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.